Permainan softball lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar sesuai dengan arahan National Amateur Pickleball Association of the United States pada tahun 1908. Pada tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional atau the National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini. Dan tahun 1926 nama softball telah digunakan walaupun belum diresmikan. Dan di tahun 1933 nama ini telah diresmikan. Dan di tahun ini juga kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah J.L. Girls, dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota Chicago. Pada 1946, terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki, atau sekitar 13.114 meter. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan softball di Asia terpusat terutama setelah usainya Perang Dunia Kedua. Kemudian dibentuklah Amateur Softball Asia yang disingkat ASA Asia. Anggotanya antara lain Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Muay Thai, Singapura, dan Indonesia. Kejuaraan softball wanita se-Asia diselenggarakan di Manila pada Februari 1967. Pesertanya baru 5 negara, yaitu ada Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah organisasi induk dengan nama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Kemudian diadakan kompetisi softball tingkat nasional. Kejuaraan nasional pertama diselenggarakan tahun 1967 di Jakarta. Dibentuk lagi Liga Softball Indonesia atau LSI yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004. Putaran pertama diadakan di Jakarta pada bulan Mei 2004, putaran kedua di Bandung Juli 2004, putaran ketiga yang diikuti 6 klub berlangsung di Surabaya tanggal 26 sampai 27 November 2004. Softball adalah olahraga bola beragu yang terdiri dari 2 tim. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Terdapat 3 tipe permainan yang terjadi antara lain. Yang pertama ada fast pitch softball, merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Pitcher melempar bola dengan kecepatan maksimal. Yang kedua ada modified pitch softball atau mud ball, yang kecepatan lemparan pitchernya berada di antara fast and slow pitch. Dan yang terakhir yaitu slow pitch softball, yaitu lemparan pitchernya pelan melambung. Kemudian ada teknik dasar. Yang pertama adalah melempar bola. Lemparan atas atau overhand throw. Ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua, lemparan samping side hand throw. Lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Lemparan bawah atau underhand throw. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk dalam menangkap bola. Yang pertama ada bola datar atau straight ball. Berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang kedua ada bola lambung.
Badan ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian akan ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Yang ketiga, bola menggelinding atau ground ball. Dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangannya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Yang ketiga, dalam memegang kayu pemukul atau bat. Pemukul atau kayu tersebut dipegang erat tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Yang keempat, dalam memukul bola. Ada pukulan swing. Pertama, berdiri dengan kedua kaki dijarangkan, kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher, berat badan bertumpu pada kedua kaki, dan badan sedikit condong ke depan. Pandangan lurus ke arah datangnya bola, serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan lengan kiri. Kedua, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Selanjutnya, gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. Yang kedua, pukulan tumbuk atau band, yaitu memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tapi cukup menahan arah datangnya bola, sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau band, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Kemudian ada formasi. Yang pertama ada first baseman, merupakan tugas dari penjaga base 1, yaitu memotong pemain pada home plate, membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1, melempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Yang kedua ada second baseman, merupakan tugas dari penjaga base kedua, yaitu membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield, mentik lawan yang lari dari base 1, dan yang terakhir melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada ragu pemukul. Yang ketiga ada shortstop, merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3, yaitu memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, membantu menjaga belakang base 2, second base yang menjaga base 2, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Yang keempat ada third baseman, merupakan tugas dari penjaga base ketiga, yaitu meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa, menguasai pukulan ban ke arah base 3, menjaga base ketiga. Yang kelima ada pitcher atau pelambung, memiliki tugas sebagai berikut: membantu base, membantu pemain di belakang home plate. Yang keenam ada catcher, adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugasnya yaitu menjaga pukulan ban, menjaga home plate, melempar bola ke base 1, 2, 3, serta menjaga belakang base 1. Ada taktik, ada penyerangan, yaitu pukulan tanpa ayun atau sacrifice ban, pukul dan lari hit and run, mencuri base, pukulan melayang atau sacrifice fly. Yang kedua ada pola pertahanan atau defensive strategy, yaitu mentik base, mentik lawan, melempar bola pada pitcher atau strike, tangkap bola. Yang ketiga ada posisi penjagaan. Terdapat 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Adapun taktik pertahanannya yaitu mematikan dengan pasti, mematikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, dan menguasai pelari. Kemudian ada perwasitan atau umpire. Yang pertama, tanggung jawab umpire. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila ia sakit. Yang ketiga, keputusan umpire. Tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Yang keempat, lama permainan ditentukan dengan inning. Lama permainan 7 inning. 1 inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Yang kelima, jumlah pemain. Setiap regu berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Yang keenam, pertukaran tempat terjadi apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, nilai diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas
as pukulan sendiri atau pukulan teman. Kemudian ada peraturan. Yang pertama, lapangan pemain. Panjangnya 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar atau pitcher's plate 13,07 meter. Tempat pelambung pitcher 60 kali 15 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, dan 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuh bolanya itu di dalam atau di luar garis batas. Yang kedua, ada perlengkapan permainan, yaitu bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, sarung tangan glove, tongkat pemukul, batter helmet, pakaian pelindung atau protective gear, dan sepatu pull cleats, dan uniform atau seragam. Yang ketiga, ada pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain, dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire pemain yang sudah ganti tidak boleh main lagi. Adapun susunan pemainannya, yaitu 1 orang pitchers, 2 orang catchers, 3-4 baseman, 6 short fielder, 7-8-9 left fielder, middle fielder, and right fielder. Yang keempat, peraturan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga atau home team dan siapa tim pemukul atau visiting team. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Apabila sebuah tim tidak dapat datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang dapat nilai 7-0. Nilai tidak dihitung apabila terjadi bersama dengan terjadinya out yang ketiga di base 1 dikatuk di tempat lain. Lamanya pertandingan softball ditentukan oleh 7 inning. Dapat 4 orang wasit, base umpire, 1 orang wasit kepala, base umpire, 3 orang dengan posisi wasit kepala di belakang catcher, dan base umpire di lapangan menentukan matinya pemain pemukul di masing-masing base. Yang kelima, mendapatkan nilai. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan sama mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base. Jika dilewati, maka boleh ditik. Jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. Pelari yang kembali dapat dimatikan. Pelari yang sudah dimatikan tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Yang keenam, batter atau dikatakan mati jika pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Catch ball atau fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Dapat ditik apabila tidak menginjak base. Yang ketujuh, cara mematikan dan tukar tempat. Cukup dengan membakar base, yaitu sambil memegang bola, menginjak base yang dituju pelari, bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati. Yang kedelapan, lama pertandingan. Untuk lama pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. 9. Cara bermain softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. Yang 10 adalah lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitchers melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua sebuah base terisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. Yang 11 ada pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu itu memberi petunjuk untuk pemukul dan pelari base. Aturan lainnya, apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang tie, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang menolak bermain pada waktu yang telah ditentukan dalam pertandingan playball, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan skor 15-0. Setiap inning akan diberikan 1 kali time out dengan waktu setiap time out adalah selama 1 menit. Peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu kapan saja dengan melapor kepada umpire, home, dan scorer. Jika pitcher sudah melakukan touch ball, maka pitcher tidak boleh melepaskan touch ball-nya dan tidak ada gerakan lain.